pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembangunan dan pertumbuhan. Namun sebelum kita bahas tentang pembangunan dan pertumbuhan, kita kilas balik materi sebelumnya yaitu tentang wilayah dan perwilayahan. Kira-kira masih ingat nggak? Oke, kita ingat-ingat kembali ya. Oke, untuk wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas sehingga dapat dibedakan dengan wilayah sekitarnya. Jenis-jenis wilayah itu ada 4. Yang pertama adalah wilayah homogen, yaitu wilayah yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Contohnya adalah wilayah pertanian. Yang kedua adalah wilayah nudel, di mana wilayah nudel ini adalah wilayah dengan ketergantungan sangat tinggi. Contohnya adalah wilayah kota dengan wilayah desa, di mana desa itu akan tergantung terhadap kota, terhadap tenaga ahli dan teknologi, sedangkan desa akan sangat tergantung terhadap kota terkait dengan bahan makanan pokok. Sedangkan yang ketiga adalah wilayah perencanaan, di mana wilayah perencanaan ini adalah memang wilayah yang direncanakan dengan sistematis. Contohnya adalah wilayah daerah aliran sungai. Kenapa harus wilayah daerah aliran sungai? Iya, karena perlu perencanaan yang matang dari hulu sampai ke hilir. Yang keempat adalah wilayah administratif, yaitu wilayah yang dibentuk karena memang secara administratif. Contohnya adalah kecamatan, kabupaten, provinsi, di mana setiap daerah di Indonesia itu pasti memiliki kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Oke, sedangkan perwilayahan itu adalah penggolongan wilayah. Kenapa harus digolong-golongkan? Agar lebih mudah untuk mendapatkan informasi, menyaring informasi, dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di setiap wilayah. Oke, kira-kira sudah paham ya wilayah dan perwilayahannya? Oke, kita lanjut ke pembangunan, di mana pembangunan ini adalah perubahan secara sistem sosial yang meliputi ekonomi, politik, infrastruktur, bahkan strategi. Sedangkan pertumbuhan adalah suatu wilayah yang berkembang pesat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, khususnya di bidang ekonomi. Nah, sekarang apa saja sih yang menjadi faktor-faktor penunjang pertumbuhan suatu wilayah? Yang pertama adalah sumber daya alam. Biasanya suatu daerah akan berkembang lebih pesat jika sumber daya alamnya itu memenuhi. Yang kedua, sumber daya alam tidak akan bisa diolah tanpa adanya sumber daya manusia. Jadi faktor yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah keadaan fisiografis, yaitu tergantung tinggi rendahnya suatu tempat. Kenapa tinggi rendah? Karena daerah yang datar cenderung akan lebih maju dibandingkan dengan daerah atau wilayah perbukitan atau dengan kemiringan lereng yang terjal. Yang keempat adalah fasilitas penunjang seperti listrik, kemudian sumber daya air bersih gitu. Karena coba kita bayangkan kalau suatu daerah tidak akan mungkin berkembang, sumber daya alamnya sudah bagus, wilayahnya datar, SDM-nya juga sudah bagus. Tapi kalau fasilitas penunjang seperti listrik nggak ada, air tidak ada, maka tidak akan menjadi pusat pertumbuhan. Sehingga 4 faktor penunjang ini harus ada dan menjadi pengikat satu kesatuan. Oke, kita lanjut ke teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan sendiri ada 4. Yang pertama adalah teori polarisasi. Teori polarisasi mengatakan bahwa setiap tempat itu memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik untuk wilayah sekitarnya. Sehingga di sini yang dirugikan adalah wilayah pinggiran. Kenapa dirugikan? Iya, semua orang masuk ke wilayah kota yang notabene menjadi pusat pertumbuhan, sehingga wilayah pinggiran tersebut tidak maju atau kurang maju, sehingga perlu adanya pembatasan tenaga kerja dari desa ke kota. Fungsinya adalah untuk membiarkan SDM yang ada di desa itu tetap maju, tidak semuanya harus ke kota. Yang kedua itu adalah teori kutub pertumbuhan, di mana setiap daerah atau tempat memiliki kutub pertumbuhan dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda. Contohnya misalkan antara Jakarta dengan Semarang mungkin sama-sama menjadi wilayah pertumbuhan, namun intensitas dan kekuatannya akan berbeda. Yang ketiga adalah teori daerah setempat, di mana setiap daerah itu pasti akan memiliki potensi yang berbeda, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang keempat adalah teori tempat sentral atau teori Walter Christoller,
di mana teori ini memiliki syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama adalah topografinya harus sama. Kalau misalkan membandingkan wilayah satu dengan wilayahnya harus sama. Yang kedua adalah kondisi ekonominya juga harus sama. Jadi ada syaratnya ya. Kemudian di teori water distiller itu ada 3, dibedakan menjadi 3, yaitu ada K3, K4, dan K7. Apa maksudnya? K3 itu adalah 6 dikali per 3 per 1 wilayahnya. Artinya wilayah tersebut akan mempengaruhi 1/3 dari wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga disebut dengan pasar optimum, karena wilayah ini akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasar wilayah di sekitarnya. Yang kedua itu adalah K4, yaitu 6 dikali setengah plus 1. Artinya wilayah K4 ini adalah wilayah yang mempengaruhi setengah dari wilayah-wilayah sekitarnya, atau disebut dengan lalu lintas maksimum atau lalu lintas optimum. Yang ketiga adalah K7. K7 ini adalah 6 kali 1 plus 1, di mana wilayah ini akan mempengaruhi secara keseluruhan wilayah di sekitarnya. Adanya pembangunan dan pertumbuhan tentu akan memberikan dampak. Dampaknya baik negatif maupun positif. Kalau dampak positifnya pasti akan terjadi pemerataan. Pendidikan semakin maju, kemudian fasilitas juga semakin merata. Jika pendidikan maju dan fasilitas merata, tentunya negaranya juga akan menjadi negara yang maju. Sedangkan dampak negatifnya adalah masuknya budaya dari kota yang cenderung negatif ke dalam desa, sehingga etika-etika di desa atau budaya desa akan luntur. Pusat pertumbuhan di Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dibagi menjadi 4 pusat pertumbuhan kota utama, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan dibawahi pusat pertumbuhan yang berada di bawahnya. Untuk pusat pertumbuhan Medan membawahi wilayah 1 dan 2. Wilayah 1 terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, dan berpusat di Medan. Sedangkan wilayah 2, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau yang berpusat di Pekanbaru. Sedangkan pusat pertumbuhan Jakarta membawahi wilayah 3, 4, dan 5. Wilayah 3 terdiri dari Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung yang berpusat di Palembang. Wilayah 4 terdiri dari Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta yang berpusat di Jakarta. Wilayah 5 meliputi Kalimantan Barat yang berpusat di Pontianak. Pusat pertumbuhan Surabaya membawahi 2 wilayah, yaitu wilayah 6 dan wilayah 7. Wilayah 6 terdiri dari Jawa Timur yang berpusat di Surabaya, dan wilayah 7 terdiri dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan yang berpusat di Balikpapan dan Samarinda. Dan yang terakhir adalah wilayah pusat pertumbuhan Makassar yang membawahi wilayah 8, 9, dan 10. Wilayah 8 meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang berpusat di Makassar. Untuk wilayah 9 terdiri dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo yang berpusat di Manado. Dan yang terakhir wilayah 10 terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya atau Papua yang berpusat di Sorong. Dari wilayah-wilayah pusat regional kemudian diturunkan menjadi wilayah, akan diturunkan kembali ke pusat-pusat pertumbuhan. Contohnya adalah Jabodetabek. Sekian penjelasan untuk pertumbuhan dan pembangunan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.